Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua, Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Suparman LCMA alias Tuan Guru Haji Muhammad Sya'rawi. Beliau adalah teman seperjuangan saya selama menimba ilmu-ilmu keislaman di Mesir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, dan kita ucapkan selamat datang di kediaman kami yang penuh dengan kesederhanaan ini, dalam rangka memulaikan insyaallah kajian yang sangat kita harapkan keberkahannya. Dan ini juga saya haturkan terima kasih dan ahlan wa sahlan kepada tulab Ma'had Darul Quran wal Hadis, ya, yang mana antum-antum lah yang menginisiasi kajian ini. Dan alhamdulillah bersama kita ikut kajian ini dari tingkat 1 sampai 4 ada ya, dari tulab Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan insyaallah yang akan kita kaji bersama adalah salah satu kitab yang tidak ada santri yang tidak tahu kitab itu, ya kan? Mana ada santri, kalau ada santri yang tidak pernah dengar atau tidak kenal kitab ini, maka diragukan kesantriannya. Kitab apakah itu? Al-Matnul Ajurrumiyah namanya, atau Matnu Al-Ajurrumiyah, yang biasa kita sebut di lidah kita Matan Jurumiyah, atau nama lainnya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, sebuah kitab nahwu masyhur yang dikarang oleh seorang ulama masyhur juga, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurrum namanya, ya, As-Sunhaji. Ya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Daud As-Sunhaji Abu Abdullah. Beliau ahli nahwu dan beliau juga seorang waliullah, orang saleh. Banyak kisah, semua antum pasti dengar ya, bagaimana beliau ketika mengarang Matan Jurumiyah itu, sampai-sampai setiap kali menulis beliau wudhu dulu, dan tidak pernah menulis kitab beliau itu kecuali menghadap kiblat. Terus terutama yang paling masyhur, ketika beliau selesai, apa yang beliau lakukan? Dibawa kitabnya ke sungai, ya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, jika kitab ini tidak bermanfaat dan saya tulis dalam keadaan tidak ikhlas, maka tenggelamkan. Tapi jika sebaliknya, maka biarkan dia terapung, jangan ditenggelamkan. Ternyata betul dilempar, ternyata dia tidak tenggelam, terapung, bahkan ketika diambil sama sekali tidak basah, walau ada di atas air. Nah, itu menunjukkan bahwa kitab tersebut sudah diuji coba keberkahannya dan kehebatannya dan kemanfaatannya, dan terbukti sampai detik ini di seluruh dunia pasti ngaji kitab Matan Jurumiyah. Dan ternyata yang membuat kitab ini menjadi lebih berkualitas lagi, lebih berkah lagi, ternyata apa? Ternyata selama ini banyak yang tidak sadar bahwa Matan Jurumiyah itu bukan hanya kitab nahwu, tetapi juga kitab tasawuf.
Subhanallah. Jadi al-kalamu huwal lafzul murakkab dan seterusnya itu semua dari awal sampai akhir ternyata tidak hanya membahas nahu tapi juga membahas tasawuf. Dengan redaksi yang sama, dengan kitab yang sama, tapi isinya ternyata ada tasawufnya juga. Itu adalah salah satu karamah daripada pengarangnya, yaitu Al-Imam As-Sunhaji itu. Ya, Muhammad bin Dawud Abu Abdullah As-Sunhaji radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, kata jurubiyah itu sendiri banyak yang tidak tahu juga. Kata-kata ajurrum itu dalam bahasa barbar ya namanya, itu artinya apa ajurrum, kok ajurrum gitu, kok Ibnu Ajurrum, beliau kan namanya Ibnu Ajurrum ya As-Sunhaji. Ada apa dengan kata ajurrum? Ternyata ajurrum itu dalam bahasa di sana ya, walaupun beliau orang asli Maroko ya, beliau dari Maroko, itu ternyata kalau diterjemahkan al-ajurrum ay al-faqir sufi. Coba, dari ajurrum sendiri artinya adalah al-faqir Allah yang sufi. Maka kalau kita bilang kitab Matan Jurumiyah, bisa kita katakan juga bahwa Matan Jurumiyah itu adalah kitab tentang tasawuf. Bisa kita alih bahasakan dengan kata lain Matan As-Sufiyah. Ya, jadi Matan Jurumiyah ini ternyata kitab tasawuf. Tetapi sekian banyak syarah Matan Jurumiyah, kan banyak syarahnya. Saking banyak, puluhan mungkin atau ratusan yang mensyarah kitab Matan Jurumiyah ini. Saking banyak yang mensyarahnya itu menunjukkan bahwa kitab ini memang luar biasa. Sampai ada seorang ulama, kalau beliau mengkhatamkan Matan Jurumiyah, Muqaddimah Jurumiyah ini, beliau mengadakan acara besar, begawe lah gitu, potong sapi, potong kambing gitu. Dan diundang semua ulama itu, saking menghormati kitab Matan Jurumiyah. Diundang semua ulama, dan semua ulama yang hadir diminta untuk menyampaikan ceramah, dan semua ceramahnya ditulis sama ulama ini. Setelah ditulis dijadikan kitab, kumpulan ceramah para ulama di acara khataman Matan Jurumiyah. Maka kitab itu setelah dikumpulkan, dicetak, diberi nama judul Khatmul Ajrumiyah. Ada kitab seperti itu, Khatmul Ajrumiyah, isinya kumpulan ceramah para ulama yang hadir di saat khataman Jurumiyah. Supaya kita tahu betapa berkahnya kitab ini, sampai betapa diagungkan betul oleh para ulama kita. Tapi ada khataman Jurumiyah saja itu acara besar. Ya. Nah, tetapi tidak semua pensyarah Matan Jurumiyah itu ada Mutammimah, ada Tuhfatus Sunniyah, banyak syarahnya. Tidak semua mengungkap tasawufnya, yang dijelaskan hanya sisi nahunya saja. Nah, ada beberapa ulama yang mampu mengungkap tasawufnya. Di antaranya yang paling masyhur adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani Al-Idrisi Asyadzuli Al-Fasi Abul Abbas. Nah, ini seorang waliullah dari Maroko juga, namanya Imam Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah punya mensyarah Matan Jurumiyah dengan judul Al-Futuhatul Quddusiyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Dalam kitab itu disyarah nahunya dijelaskan, kemudian isyarat tasawufnya juga dipaparkan di situ, dikemukakan. Itu kitab yang langka. Di sini mungkin nggak tahu, susah. Malah cari saya nggak ketemu. Judulnya Al-Futuhat Al-Quddusiyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, karangan Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ibnu Ajibah ini seorang wali besar dan tariqahnya Syadzuliyah. Beliau yang mensyarah Hikam, judulnya Al-Iqadul Himam Syarh Al-Hikam. Beliau juga yang mensyarah kitab, beliau juga yang punya kitab tafsir sufi
judulnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, itu tafsir sufi Al-Quran. Nah, syarah Matan Jurumiyah juga beliau yang tulis dan diungkap tasawufnya. Jadilah kitab Futuhat Qudusiyah, tapi tebal. Kenapa? Karena tidak hanya tasawufnya yang dijelaskan, nahunya juga. Nahunya dulu baru tasawufnya. Maka hadirlah seorang ulama, yaitu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Kuhani. Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Abi Jaidah Ali bin Abdul Qadir Abu Muhammad Al-Kuhani. Beliau juga ahli ulama Maroko. Ya, memang Maroko ini kayaknya pusat para wali di sana. Para wali, banyak para wali di Maroko. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq Maroko, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili Maroko, ya. Syekh Ahmad Al-Badawi Maroko, aslinya Maroko beliau. Dan banyak waliullah lainnya. Mudah-mudahan kita dapat nasib ke Maroko untuk menziarahi para aulia Allah. Amin. Syekh Abdul Qadir Al-Kuhani datang untuk apa? Meringkas Futuhat Qudusiyah tadi. Syarah Ibn Ajibah itu diringkas. Sisi nahunya itu dihapus. Jadi yang diambil hanya sisi tasawufnya. Maka jadilah kitab ini dikasih nama oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Kuhan, Muniyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarrid. Ini adalah mukhtasar syarah Ibn Ajibah ala matnil Ajurrumiyah fi tasawuf. Di situ tulisannya ringkasan syarahnya Imam Ibn Ajibah terhadap kitab Matan Jurumiyah, yang diambil hanyalah bagian atau sisi tasawufnya. Maka sangat luar biasa dan sangat penasaran kita, seperti apa sih sisi tasawuf dan bagaimana sih menjelaskan Matan Jurumiyah dengan penjelasan sufi. Sebenarnya tahun 2000 kalau enggak 14-13 gitu, saya sudah menerjemahkan kitab ini. Saya kasih judul Tata Bahasa Sufi. Sudah lama dan stok sudah lama habis. Mudah-mudahan ada nasib kita cetak lagi, insya Allah bisa kita sebarkan lagi, bisa kita sediakan lagi. Terjemahan ini sudah ada. Saya pernah terjemahkan. Saya kasih judul Tata Bahasa Sufi. Ada lagi terjemahan lain. Ada yang pernah menerjemahkan selain saya. Kalau mau cari silahkan. Kalau nggak salah judulnya itu huruf-huruf magis, huruf-huruf magis gitu tulisannya. Huruf-huruf magis ada itu. Mungkin ada stoknya itu, kalau nggak tahu saya. Itu juga artinya buku kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi belum banyak yang mengkajinya. Maka mudah-mudahan ini sengaja mungkin barangkali direkam supaya manfaatnya juga bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. طيب لم يتكلم في الأصل على ما يتعلق بها بطريق الإشارة، فنقول قد ورد في الخبر أن كل ما في الكتب المنزلة فهو في القرآن، وكل ما في القرآن فهو في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة فهو في بسم الله، وورد كل ما في بسم الله فهو في الباء، وكل ما في الباء فهو في النقطة التي تحت الباء. Jadi salah satu keistimewaan basmalah ini, banyak keistimewaan basmalah ya, sering kita tidak habis-habis. Salah satunya yang disampaikan beliau di awal ini apa? Semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan semua yang ada di surat Al-Fatihah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim coba sama dengan, makanya ampuh sekali Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan semua yang ada di Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf ba. Dan semua yang ada pada huruf ba ada pada titik
titik ba-nya itu. Mungkin tidak asing ya, ada yang mungkin pernah dengar. Terutama di KLU. Di KLU ini banyak loh. Hah? Oh ya, banyak yang suka seperti inilah. Ya. Ya Allah. Ba, sing ini wah. Ngaji-ngaji dalam kan? Ya. Insyaallah taala. Cuma ngaji dalamnya kadang-kadang berubah jadi ngaji tebak-tebakan. Ngaji tebak-tebakan maksudnya apa? Ayo beto alif. Beto alif. Beto ini. Nek menyampe deh. Jadi kenapa saya bilang tebak-tebakan? Seperti orang ayo teka-teki kan? Hewan apa? Tangannya di kepala, perutnya di kepala, kakinya di kepala. Apa itu ya? Ada yang tahu? Oh, dia menyampe. Kutu. Kutu kan? Tangannya di kepala, kakinya di kepala, semua di kepala. Nah, terus apakah orang yang tidak bisa tahu itu berarti dia bodoh sekali? Kan enggak. Namanya tebak-tebakan kan? Begitu juga kadang-kadang ada beberapa orang yang itulah penyelewengan tasawuf dan tarekat itu sudah banyak kita temukan. Tarekat itu apa? Tasawuf itu apa? Nanti kita baca di sini. Tasawuf itu zikir, tasawuf itu ibadah, tasawuf itu selawat, tasawuf itu cinta para ahlul bait, tasawuf itu cinta para wali, tasawuf itu itulah ya, mencintai sesama, tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Itu tasawuf, itu tarekah. Tapi yang di beberapa tempat berubah dia sudah. Tarekat itu apa? Tasawuf itu apa? Sakti. Bisa lihat isi hati orang, bisa tahu masa depan orang, kan begitu. Terus bisa menjawab tebak-tebakan. Bisa menjawab tebak-tebakan. Dia bisa tahu di mana alif, di mana ba, di mana. Seperti itu. Selama 11 selama lebih 10 tahun saya mengaji di kiblat sufi di Mesir. Di sana banyak tarekat-tarekat sufiah. Di sanalah pusatnya juga tasawuf. Nggak ada seperti itu. Jadi jangan tergiur dari masyarakat awamnya, dikasih tahu pelan-pelan. Ini akan tarekat sih ngono. Ya. Makanya jadi menakutkan dia. Kurang-kurang tua enggak usah ngaji ke sana. Oh. Parap dilihat anak muda ke sana kan. Ayo, saya pernah ketemu seorang perawat di Selakalas, rumah sakit jiwa. Saya tanya, itu di sana kebanyakan pasiennya apa sebab gilanya? Selakalas rumah sakit jiwa. Tahu nggak? Ternyata yang tidak kalah banyaknya jamaah tarekat. Coba masuk rumah sakit jiwa. Allah, dia nanya balik, kok bisa begitu? Dia nanya ke saya, itu bukan tarekat, itu aliran kebatinan yang berkedok tarekat. Oh gitu ya, iya. Buktinya ayo saya bertarekat sudah berapa tahun, kan normal-normal saja nih, walaupun ada gila-gilanya sedikit saya bilang. Tapi gila cinta. Iya, dan saya jelaskan ke perawat, oh iya ternyata memang banyak diselewengkan, banyak penyimpangan terjadi. Taib. Wa qala ba'dul 'arifin bismillah minal 'arifi bimanzilati kun ma'allah. Bismillah minal 'arifi bimanzilati kun ma'allah. Subhanallah. Ngeri enggak nih? Kalau orang yang arif billah, bismillahnya tidak sama dengan bismillah kita. Kita bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sefasih-fasihnya ya. Kayak kisah Sayyidina Umar, ya kan? Setiap ada yang sakit, ada apa diobati sama Sayyidina Umar, dibacakan Fatihah, pakai tongkat ya, dibacakan Fatihah jadi sembuh gitu. Kalau tidak salah ya, Tuan Guru? Dibacakan Fatihah itu sembuh gitu. Dilihat semua orang, Masya Allah, dibacakan Fatihah langsung sembuh. Meninggallah Sayyidina Umar. Akhirnya ada yang sakit bingung, gampang caranya. Sayyidina Umar cuma bacakan Fatihah langsung sembuh. Ternyata dibacakan, dipakai cara itu,
nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah penyakitnya. Padahal Fatihah yang dibaca sama. Hanya ada beberapa orang yang sadar, yang paham gitu. Apa kata mereka? Hadhihi al-Fatihah fa aina Umar. Ini Fatihahnya, Sayyidina Umarnya mana? Ternyata tidak cukup dengan bacaannya, tapi orang yang membacanya juga harus cocok, harus sudah dapat izin, sudah dapat ijazah, sudah pantas, sudah punya kuncinya, dan orang yang arif, yang bersih hatinya, ya kan? Nah, makanya dikatakan di sini orang yang arif billah, bismillahnya saja itu seperti kun fayakun. Subhanallah. Kalau betul-betul wali min awliyaillah. Yang namanya wali, ada ulama mengatakan man nadhara ila wali min awliyaillah sa'ida. Kita memandang waliullah saja bahagia, senang kita. Maksudnya kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang berbahagia, nasibnya bahagia. Itu memandang wajah wali. Wa man nadhara ilaihi waliyyun min awliyaillah sa'ida wa as'ada. Dan barang siapa bukan memandang lagi, dipandang oleh waliullah. Jadi waliullah memandangnya. Sa'ida, dia bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Ya. Apa lanjutannya? Limadza li'anna waliyallahi idza nadhara ila jamadin ambata biidznillah. Yang namanya waliullah, pandangan matanya saja kalau tertuju ke benda yang mati, tumbuh subur dia dengan izin Allah. Nah, begitu juga dengan ucapan bismillahnya. Bismillah itu tidak, bismillah yang keluar dari seorang wali tidak sama dengan bismillah yang keluar dari kita. Jadi jangan terlalu pede kalau kita. Cuma bukan berarti nggak baca juga, baca. Kita sebagai doa, sebagai zikir, sebagai wirid itu kan. Cuma ketika tidak dikabulkan misalnya, ya tahu dirilah gitu kan. Oh ya kan siapa saya gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan kesimpulannya begini, oh berarti enggak bagus amalannya. Enggak begitu. Ini yang enggak bagus sih loh. Jangan amalannya. Kadang-kadang orang amalannya disalahkan, berarti enggak mandi, yang ini kan enggak manjur. Padahal bukan di situ masalahnya, tapi yang membaca. Itu makanya pentingnya ada ijazah, ada bimbingan, ada apa dan seterusnya. Tuan Guru, sudah ada panggilan alam. Ayo, tafadhal. Barakallahu fikum. Kita doakan mudah-mudahan guru kita ini diberikan kesehatan, keafiatan, dan terus membimbing kita semua dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau juga ini insyaallah termasuk sufi, ya. Beliau ini sufi, suka film. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah, teman-teman. Bukakan gerbang selebar-lebarnya. Sampai ada kisah waliullah namanya Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi. Siapa namanya? Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi. Itu beliau pernah disuguhkan makanan. Ternyata makanannya ini bukan makanan yang halal, kucing dia, daging kucing. Disuguhkan sama orang sengaja kepada beliau dan jamaah beliau. Dan beliau tahu. Tapi ada yang melaporkan, Syekh, ternyata ini kucing, jangan dimakan. Katanya kan? Apa kata Syekh Ibrahim Dusuqi? Sammullah wa kulu. Baca bismillah, makan saja. Subhanallah. Baca bismillah itu sudah seperti, kalau sekolah dari wali, baca bismillah itu seperti mengijazahkan ilmu basmalah yang luar biasa tinggi. Baca bismillah dan makanlah. Dan mereka pun karena sudah diperintahkan seperti mendapatkan ijazah. Baru bis, belum millah. Baru bis, kucingnya hidup lagi dan kabur. Jadi yang tersisa yang halal-halalnya saja. Baru bis, kan kalau kucing itu bis itu kucingnya hidup, bangkit, apalah, terjadilah suatu keajaiban, terjadi kekaromah. Maka karena itulah menjadi halal untuk dimakan, karena sudah kucingnya pergi berkat bis saja, belum mil, belum selesai itu sudah takut kucingnya. Subhanallah. Nah itu ya, jadi
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi rahasia basmalah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buka halaman 38. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Kan gitu, matan jurubiyani sekarang. Apa artinya? Al-kalamu indal akyasi, kalam, yang namanya kalam menurut orang-orang yang kayis. Apa itu orang kayis? Orang cerdas. Al-kayis man dana nafsah, itu kan hadis. Menurut orang-orang yang cerdas, kalam itu adalah al-lafzul murakkabu minal maqali wal hal. Adalah ucapan yang tidak sendiri, tapi juga diiringi dengan maqal wal hal. Diiringi dengan keadaan. Tidak hanya mulutnya saja yang berkata baik atau membaca yang baik, baca Quran, tapi juga keadaan dirinya, keadaan hatinya, keadaan jasadnya, akhlaknya terutama itu juga baik dan mulia sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Nabi itu kan bukan hanya menyampaikan Quran, tapi juga akhlaknya Quran. Jadi kalam yang betul-betul kalam yang bermanfaat lah ya. Yang bermanfaat adalah kalam yang diiringi dengan ada dampaknya pada keadaan hati, pada keadaan seseorang. Ya, itu disebut dengan al-kalam. Al-lafz adalah ucapan atau lafaz al-murakkabu yang tersusun dari maqal wal hal. Maqal wal hal. Kan ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal ya. Dakwah bil maqal kita jamaah itu kan. Tapi dakwah bil hal itu waktu saya ngaji di Mesir itu dicontohkan begini. Kita mempromosikan salon ya. Salon. Bukan salon ini, bukan. Tempat potong rambut, tempat kita bilang itu salon itu bagus. Rambut kita bersih dibikin, potongannya juga bagus. Sementara yang berbicara itu hancur-hancuran rambutnya. Panjang sebelah, tidak keruan kan. Belum lagi kutunya turun, naik lagi. Alhamdulillah. Dia berbicara begitu, salon itu bagus. Terus dia sering, iya saya tetap di sana. Kan mana orang mau ke sana? Itu makal saja. Tapi apa ada yang lebih kuat itu apa? Yang hal. Yang hal ini ada orang yang gagah segala macam, bersih dan lain sebagainya. Nggak perlu dia bicara tentang salon. Orang yang bertanya di mana potong rambut, kan gitu. Di mana sudah perawatan, di mana? Oh di sana. Udah selesai. Nggak pakai salon itu begini saja. Katanya orang kan. Karena dilihat kita. Maka kalau kita ingin kalam kita itu betul-betul bermanfaat, betul-betul berdampak pada orang, didengar oleh orang, itu kan, walaupun sedikit, ya daripada banyak nggak didengar. Kalau mau supaya didengar oleh orang, diikuti oleh walaupun sedikit, harus murakkab minal maqal wal hal. Harus didukung oleh hal kita. Hal kita juga harus baik. Ini dijelaskan oleh beliau. Bi an yakunal mutakallimu bihi mimman yanhadu haluhu wa yadullu 'ala Allahi maqaluhu. Yaitu seorang yang berbicara itu harus orang yang keadaan dirinya juga menunjukkan apa yang dia bicarakan. Ya, dan apa yang dia katakan itu semata-mata mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Taib al-mufidu, kan? Tadi al-lafzul murakkab sudah, sekarang al-mufidu. Al-mufidu maksudnya apa? Al-mufidu fi qulubil mustami'in, yang berfaedah, yang bermanfaat bagi di dalam hati para pendengarnya. Ya. Imma uluman, baik faedah dalam arti memasukkan ilmu ke dalam hati para pendengar, au anwaran, atau cahaya. Kadang-kadang ilmunya tidak masuk, dalam arti tidak paham, tapi cahayanya masuk. Itu yang disebut dengan berkah. Kadang-kadang kalau kita sering datang ke majelis ulama, majelis para orang saleh, kan belum tentu kita paham ilmunya kan.
apalagi sudah tinggi pembahasan, apalagi kita IQ-nya juga rendah, jadi udah hadir sudah. Nah itu bagaimana? Walaupun mungkin ilmunya tidak ditransfer, tapi ada hal lain yang ditransfer, anwaran, cahaya. Itu kalau betul-betul majelis yang kita hadiri adalah majelis yang punya kalam tadi, yang kalamnya murakkabun bainal maqali wal hal, al-mufidu fi qulubil mustami'in. Ya, makanya kalau kita hadir majelis orang-orang saleh, andai kata kita tidur saja gitu, itu sudah luar biasa. Tapi janganlah begitu ya. Tapi itulah kira-kira begitulah. Saking kita hadir saja sudah cahayanya luar biasa. Saya waktu di Mesir waktu ngaji pernah mendengarkan pengajian yang tinggi sekali. Sudah masalah-masalah gaib, masalah apa dah? Masalah-masalah hakikat gitu. Sedih. Saya lihat yang lain itu kayaknya paham semua kecuali saya. Kan sedih saya. Hanya beliau nanya, waliullah ini waktu saya mengaji, siapa yang tidak paham? Semangat saya mengangkat dua tangan. Saking nggak pahamnya saya. Ternyata begitu saya angkat tangan, saya melihat kiri kanan banyak yang angkat tangan. Yang mula sedih jadi senang, banyak teman saya. Ternyata nggak saya sendiri yang nggak paham, yang nggak paham gitu kan. Banyak yang nggak paham. Tapi bukan itu situ intinya. Tapi apa jawaban, apa kata beliau setelah itu? Tidak penting kamu paham, yang penting kamu hadir. Allah di situ semakin terang. Di sana kita semakin sadar bahwa hadir di majelis waliullah itu saja sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita juga istiqamah. Amin. Wa fil hikami tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum tuh. Yang namanya orang ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan maksudnya ahli ada ilmu hikmah ya. Itu ilmu hikmah bagus, tapi itu lain bab ya. Lain babnya. Banyak yang mengidentikan tasawuf itu dengan ilmu hikmah. Enggak juga. Ilmu hikmah, ilmu tasawuf. Bukan berarti orang yang belajar tasawuf maka dia harus bisa bisa merubah kopi menjadi rasa apa gitu. Enggak mesti begitu. Atau bisa terbang atau apa. Kan ada ilmu hikmah bisa ngobatin atau apa kan? Enggak. Itu boleh. Itu ada ilmu tersendiri. Tapi dia terpisah dari ilmu tasawuf. Tapi kenapa ada yang menggabungkan? Karena memang atau ada yang mengira ilmu hikmah itu ilmu tasawuf karena mirip pekerjaannya. Kan tasawuf itu zikir, wirid kan? Ilmu hikmah juga wirid gitu kan? Makanya dikira sama. Oh, ternyata tasawuf begini. Padahal tidak, beda. Karena beda niatnya. Kalau dalam tasawuf zikirnya semata-mata ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya mohon ridha Allah. Beda dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ya ada bacaan ini supaya kaya, ini amalan ini supaya kebal ya. Nah, itu namanya ilmu hikmah. Tapi hukama yang disebut dalam musannif di sini bukan itu. Ahli hikmah maksudnya orang yang hatinya, rohnya, jasadnya, ucapannya, perbuatannya penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira, itu yang dimaksudkan. Orang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dikutip oleh musannif di sini, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Orang-orang yang ahli hikmah tadi itu cahayanya mendahului ucapannya. Jadi kalau kita ngaji dengan orang-orang saleh atau datang kepada orang saleh minta nasihat atau apa, sebelum keluar satu huruf pun dari mulut orang-orang saleh sudah keluar dulu cahayanya pada kita. Makanya ketika seorang waliullah diam saja itu jangan dikira kok diam aja gitu. Oh, tidak. Ini yang punya yang ngarang hikam ini.
kitab hikam yang dikutip tadi, namanya Ibnu Athaillah Sakandari kan, Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau punya murid namanya Imam Ibnu Nahwi yang punya Ishtaddi Azmatu Tanfariji, itu muridnya Imam Ibnu Athaillah itu. Imam Ibnu Nahwi namanya kan, yang punya qasidah Munfarijah itu. Namanya Ibnu Nahwi. Beliau itu murid daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pernah satu pengajian, dan mungkin hampir semua pengajian Imam Ibnu Athaillah ini ada suara-suara, diam aja. Murid-muridnya ribuan orang diam. Terus beliau juga diam. Ya kan? Subhanallah. Imam Ibnu Nahwi ini bertanya-tanya dalam hati. Kenapa guru saya diam saja itu kan? Ya, kenapa guru saya diam aja? Kok nggak ada, ya kan? Kalau kita, untung nggak kita yang hadir di situ. Mungkin bubar kita dulu. Sepi-sepi aja, ya. Tapi beliau karena Masya Allah. Ada yang bertanya-tanya dalam hati, kok diam saja ya? Yang bertanya-tanya itu Imam Ibnu Nahwi yang punya Ishtaddi Azmatu Tanfariji. Malamnya dia bermimpi, Ibnu Nahwi ini bermimpi pada malamnya, bermimpi para wali kumpul, dan di situ ada datang baginda Rasulullah SAW. Datang baginda Nabi dan memanggil, ya Ahmad, takallam. Dicari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya kan Ahmad bin Athaillah. Wahai Ahmad, berbicaralah. Fa inna Allaha yuhibbu kalamak. Allah suka dengan bicaramu. Allah suka suaramu. Allah suka dengan bicaramu. Bicaralah wahai Ahmad, kata Rasulullah SAW. Di sana Imam Nahwi terkejut. Pantas saja diam. Lain levelnya, paham gak sih? Bicaranya beliau itu mahal, luar biasa, disukai oleh Allah. Orang kayak saya ini nggak pantas mendengar suara beliau. Itu dia sadari. Makanya bangun dari tidur, hadza huwal maqam, katanya. Ternyata makam guru saya tinggi luar biasa. Semakin semangat dia pergi ngaji kan, besoknya berangkat ngaji lagi, atau paginya berangkat ngaji lagi dalam hati, semangat, tergugah gitu kan. Ternyata guru saya ini Masya Allah gitu kan. Wajar gitu diam aja selama ini, karena tidak pantas orang kayak saya ini mendengar suara beliau yang sangat disukai oleh Allah. Ternyata begitu duduk di sana, Imam Ibnu Athaillah langsung berbicara kepada Imam Ibnu Nahwi ini, muridnya. Wahai Ibnu Nahwi, makam yang tidak kamu ketahui lebih tinggi daripada yang kamu ketahui. Langsung dia gitu kan oleh guru beliau. Ini kalam saja sudah panjang ya, sudah luar biasa penjelasan. Alhasil, buka halaman 39. Annal kalama idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Alhasil, kalam itu kalau keluar dari hati, maka dia tembus ke dalam hati, ya. Fayufidu imma khaufan muz'ijan aw syauqan muqliqan. Maka dia, kalam yang dari hati itu masuk ke dalam hati dan membuat hati tersebut menjadi takut ataupun menjadi rindu, takut kepada Allah ataupun rindu kepada Allah. Beda halnya kalau keluar, wa idza kharaja minal lisan kana hadduhul adzan. Beda halnya kalau keluarnya hanya dari mulut, maka dia batasnya juga sampai telinga. Au naqulu, penjelasan lain, al-kalamu 'indal hukama huwa al-lafzul murakkabu minal qawli wal 'amal. Yaitu lafaz yang tersusun dari qaul dan amal, tidak hanya ucapan tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Insyaallah, tabarakallah. Ya, disitulah bil wad'inya. Jadi al-mufidu bil wad'i. Jadi dia, kalam seorang wali itu berfaedah. Apa faedahnya? Bil wad'i, dia mampu meletakkan, memasukkan sesuatu yang dahsyat ke dalam hati. Taib.
wa aqsamuhu thalathatun, halaman 42. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu macam-macam kalam. Ada ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Isim di sini maksudnya apa? Ismul mufrad, isim Allah. Bagaimana agar kalam kita ini menjadi bagus, menjadi mufid, menjadi bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita, maka harus ismun wa fi'lun wa harfun. Harus banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah. Wa fi'lun juga mungkin banyak, nanti kita akan baca insyaallah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.